Golkarpedian, bayangkan kalian investor asing membawa miliaran dolar untuk membangun pabrik mobil listrik canggih di Indonesia. Semua sudah siap, lahan tersedia, izin lengkap, dan tenaga kerja lokal sudah terlatih. Tapi tiba-tiba sekelompok orang datang mengaku dari Ormas. Mereka minta uang keamanan, jatah proyek, dan ketika ditolak, pembangunan dihentikan. Gedung diblokir, pekerja diintimidasi. Ini bukan fiksi, ini nyata terjadi di Subang, Jawa Barat. Targetnya adalah PT Build Your Dreams atau BYD, perusahaan mobil listrik asal Tiongkok yang memilih Indonesia sebagai basis produksi untuk Asia Tenggara. Tapi proyek senilai 20 triliun itu terganggu oleh segelintir ormas yang menganggap investasi adalah ladang pungli. Politisi Partai Golkar dan anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra mengacam keras. Penjarakan, jangan tangkap lalu dilepas setelah minta ampun, katanya. Bagi Sudesson, selama hukum tak tegas, premanisme berkedok ormas akan terus jadi penyakit yang merusak wajah Indonesia di mata dunia. Masalahnya undang-undang ormas yang berlaku sekarang hanya memungkinkan pembubaran ormas jika mereka menolak Pancasila atau melakukan makar. Jadi walaupun mereka mengintimidasi, merusak proyek atau memeras investor, selama tidak menyentuh dua poin itu, hukum tidak bisa bergerak. Inilah lubang besar dalam sistem kita. Karena itu Sudesson mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk segera merevisi Undang-Undang Ormas. Negara tidak bisa tunduk pada tekanan kelompok yang menyalahgunakan nama masyarakat. Hukum tidak boleh lunak hanya karena pelaku mengaku membela rakyat kecil. Keadilan bukan soal siapa yang berteriak paling keras, tapi siapa yang menjunjung hukum paling tinggi. Saat ini pembinaan ormas berada di tangan Kementerian Dalam Negeri, tapi pembinaan itu hanya administratif, tidak ada pengawasan substantif. Ini harus berubah. Depdagri harus aktif, tegas, dan memastikan ormas berperan sebagai penjaga nilai, bukan perusak stabilitas. Golkarpedian, ingat, masa depan mobil listrik adalah masa depan Indonesia juga. Tapi masa depan itu bisa hancur hanya karena kita membiarkan hukum tumpul dan ormas menyimpang. Di tengah persaingan dengan Thailand, Vietnam, dan Filipina dalam menarik investor mobil listrik, Indonesia tidak bisa lagi main-main. Jika tidak berubah, kita hanya akan jadi penonton, melihat peluang emas kita terbang ke negara lain.